Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyursirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Rabbul Izzatul Izzah. Kesempatan yang mana kita selalu senantiasa manfaatkan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan salah satunya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Para ulama menyatakan banyak bahwa di bulan Ramadan, di tanggal 17 Ramadan itu tepat diturunkan permulaan Al-Quran, yaitu di tafsir lain Yaumal Taqal Jam'an, di hari berhadapannya dua pasukan, pasukan yang hak dan pasukan yang batil, yaitu Yaumul Furqan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari pembeda, hari pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan itu di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan. Kita tahu bahwa Yaumul Furqan itu terjadi ketika Al-Quran itu turun, sebagaimana di surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah kita diperintahkan kepada Allah selain daripada mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam berdin, ikhlas dalam beragama. Ikhlas dalam beragama maknanya kita senantiasa turut serta, totalitas manut bongkoan, kata orang Jawa, manut bongkoan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taat segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya itu tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran atau yang juga dikatakan sebagai Al-Furqan, atau kitab yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Bapak dan Ibu sidang jamaah Isya dan sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yaumul Taqal Jam'an itu adalah hari diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan di awal, ada pembeda ketika orang menghadapi Al-Quran. Di surah Al-Baqarah, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran ini sebagai huda, sebagai petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa.
Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib dan orang-orang yang menegakkan sholat. Orang-orang bertakwa ini ciri-ciri pertama orang yang menerima Al-Quran. Ayatnya cuma ada 3, Bu, di surah Al-Baqarah tadi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, kepadamu, yaitu Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, yaitu ada Taurat, ada Zabur, dan ada Injil. Ulaika hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, kata Allah. Hanya 3 ayat keterangan dari Al-Baqarah terkait dengan orang yang menerima Al-Quran, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar menerima Al-Quran. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh, kata Allah, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang kafir, kau beri mereka peringatan atau tidak kau beri mereka peringatan, sama saja bagi mereka. Ini ciri-ciri orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Ulaika humul ghafilun, dan mereka orang-orang yang lalai. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatu wa lahum azabun alim. Dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Ini ciri-ciri orang menerima Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengingkari Al-Quran, yang dikatakan menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kedua ciri-ciri orang ini, ada satu lagi, Bu, Pak, yaitu orang-orang yang munafik. Kalau tadi orang-orang yang bertakwa, ciri-cirinya ada 3 di dalam Al-Quran tadi. Kalau orang-orang kafir cuma 2, jelas dia, hitam putih. Kamu kasih peringatan atau tidak kamu kasih peringatan terhadap Al-Quran, maka mereka akan tetap tidak percaya. Ditutup Allah hatinya, ditutup Allah telinganya, dan ditutup Allah matanya. Dan mereka kelak mendapat azab yang sangat pedih di yaumil akhir. Ada lagi 13 ayat yang dikategorikan Allah kepada orang-orang yang menerima Al-Quran. Di satu sisi mereka menyatakan mereka beriman kepada Allah, tapi di sisi lain mereka ingkar kepada Allah. Ini disebut sebagai orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian orang yang menyatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Di dalam Al-Baqarah, ciri-cirinya diterangkan di dalam Al-Quran itu ada 13 ayat. Ada 13 ayat, karena begitu banyak ciri-ciri mereka yang bisa kita kenali. Rasulullah Muhammad SAW mengkategorikan 3 hal garis besar terkait dengan orang-orang seperti ini. Apa itu? Ketika ia berbicara, dia berdusta. Ketika ia diberi amanah, dia berkhianat. Ketika ia berjanji, ia mengingkari janjinya. Inilah 3 garis besar ciri-ciri orang munafik. Tidak terintegrasi antara hati, tidak terintegrasi antara lisan, dan tidak terintegrasi antara amal.
Padahal kata para ulama, jumhur ulama menyatakan al-imanu tasdiqu bil qalbi, ikraru bil lisan, a'malu bil arkan. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang benar hatinya, diazamkan di dalam hati, kemudian diikrarkan lewat lisannya, kemudian apalagi dikerjakan lewat amal-amal solehnya. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Berkebalikan dengan ciri-ciri orang munafik. Apa yang di hatinya lain, apa yang di mulutnya beda, apa yang dikerjakannya juga tidak sama. Maka ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak-keraknya api neraka. Maka kita pada hari ini ya Pak, Bu, di bulan Ramadan ini, bulan di mana seharusnya kita berinteraksi kepada Al-Quran, bulan di mana seharusnya kita berakrab ria kepada Al-Quran. Karena ini termasuk 10 malam terakhir ini sekarang ini. Ini malam ke-23. Sebagian mungkin saudara-saudara kita yang lain ini termasuk malam ke-24. Bagi saudara-saudara kita yang saumnya lebih awal, yaitu di hari Sabtu. Ini 10 malam terakhir. 10 malam terakhir inilah harusnya kita lebih gigih, harusnya kita lebih giat, harusnya lebih kita meningkatkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, berjalan, Allah lebih mendekatkan diri kepada kita, kecepatannya berlari. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, Allah mendekatkan diri kepada kita sehasta. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah sehasta, Allah mendekatkan diri kepada kita sedepa. Maka luar biasa Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa mau berakrab ria kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita. Ini momentum kita. Karena kita belum tahu kapan waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kapan waktunya kita mempertanggungjawabkan amal-amal kita di dunia ini. Terkait dengan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan, insya Allah nanti kita akan mendapatkan ganjaran kebaikan juga di jannah. Juga mungkin ada kesilapan-kesilapan kita di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Itu akan kita dapati konsekuensinya, akibatnya nanti di yaumil akhir kelak. Maka bermunajatlah kita kepada Allah, takarrubkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada dua golongan orang yang terakhir tadi terkait dengan responnya terhadap Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang yang pertama-tama sekali adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk kehidupannya. Dari mulai dia bangun tidur sampai ia tidur kembali. Dari mulai ia berinteraksi kepada keluarga di internal rumah tangga, maupun sampai dia berinteraksi kepada tetangga, atau mungkin berinteraksi kepada alam semesta. Menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai pemisah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga kita ditetapkannya sebagai hamba-hamba yang menghadapnya nanti ketika ajal menjemput, ketika ruh terpisah dari badan kita, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena output daripada Ramadan ini Pak, Bu, tujuan daripada Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah kepada la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa itu. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.